Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trimurni dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana sebagai calon guru penggerak angkatan 7 mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kali ini saya akan membagikan praktek baik sebagai aksi nyata saya dalam mengimplementasikan pemahaman saya setelah belajar modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, tentunya saya sangat bahagia. Karena hal pertama yang harus saya miliki sebagai seorang guru agar bisa terpancar ke murid saya. Yang kedua, semangat. Saya semangat setiap mengawali perubahan di dalam kelas saya. Serta saya optimis bahwa sekecil apapun perubahan yang telah saya lakukan akan bisa memberikan manfaat untuk anak didik saya dan lingkungan sekitar. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang saya lakukan adalah yang awalnya saya yang absensi anak, sekarang saya meminta tolong salah satu siswa untuk absensi teman-temannya. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas yang saya lakukan bersama dengan siswa tentunya. Yang ketiga, memberikan kesempatan murid untuk berbagi cerita pengalaman yang bermakna. Yang keempat, memberikan keleluasaan dalam mengembangkan penelitian sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Setelah melaksanakan ide atau gagasan, memberi pembelajaran bagi saya sendiri bahwa murid kita juga memiliki banyak pengalaman yang bermakna untuk bisa saling memotivasi. Dengan menerapkan kesepakatan kelas, kita lebih mudah mengondisikan kelas. Saat temannya yang absensi, menjadikan satu dengan yang lainnya lebih saling akrab. Memberikan keleluasaan dalam mengembangkan judul proyek sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam melakukan perubahan, kita memerlukan perencanaan. Untuk itu, saya berkoordinasi dengan teman sejawat dalam satu mapel pelajaran proyek IPAS dalam menyusun ATP, modul ajar, dan berbagi praktek baik juga. Indonesia. Malam hari mengurus saya, orang tua saya mengantarkan ikan dari Juwana ke Semarang. Pagi sampai sore saya belajar, makanya saya membantu orang tua. Semoga kita ini menginspirasi. Diada bagaimana pokoknya saya sampai pembuatan pemanfaatan limbah anorganik. Oh, ini limbah anorganiknya biasa. Kami sampah limbah. Terima kasih Bapak. Oke, bagus. Limbah pengolahan sampah ikan berarti limbah industri. Oke, bagus. Sudah prosedur penelitiannya sudah dibuat? Setelah kita melakukan penelitian dan penyelidikan, maka kita buat suatu laporan penelitian. Hasil laporan penelitian dan hasil proyek dibawa untuk dipresentasikan. Di sini, anak-anak berkolaborasi serta bertanya jawab untuk mengasah pengetahuannya lebih dalam. Selain secara lisan, kita melakukan refleksi saat pembelajaran, kita juga bisa melakukan secara tertulis, sehingga bisa menjadi data yang lebih akurat. Data tersebut kita gunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan cara kita dalam mengajar, serta mengetahui kebutuhan dari murid. Kali ini saya menggunakan fitur polling pada WA. Kadang saya juga menggunakan Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eti selaku teman
pengajar Maples IPAS sangat mendukung dan mengapresiasikan proses perubahan pembelajaran yang dilakukan oleh Putri Murni sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dan sesuai dengan kodrat alam dan zaman anak. Saat kami merencanakan modul ajar tentang limbah, Putri Murni memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk meneliti limbah yang ada di sekitar lingkungan mereka. Misalnya, limbah hasil pengasapan ikan, limbah minyak jelantah, limbah kuningan, limbah oli, limbah bonggol jagung, dan limbah anorganik di sekolah. Semoga dengan mengikuti calon guru penggerak ini menjadi tempat Putri Murni untuk menambah pengetahuan, bermanfaat ilmunya, dan bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Putra Ramadlan dari kelas 10 TBSM 2. Saya menyukai pelajaran IPAS karena pembelajaran tidak selalu monoton di dalam kelas. Kami juga diberi keleluasaan untuk meneliti dari luar kelas kami, contohnya meneliti bencana ataupun limbah-limbah yang ada di sekitar. Kami juga dituntut untuk membuat laporan lewat Word dan aplikasi yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.